Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, pada Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, pelayanan rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, serta khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Wilson Tambuhun MTH. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Penata Layanan Daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Yesus terindah, Raja alam semesta, anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasihi, Engkaulah Raja yang mulia. Indahlah padang, indah pula hutan, dihiasi bunga-bunga. Terlebih indah kasih-Nya Yesus yang menggembirakan jiwa. Indah terang bulan, matahari juga, indahlah bintang semua. Terlebih indah cahaya Yesus, lebih dari malaikatnya. Ayat hafalan pada Sabat ini terdapat di dalam Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur pada hari Sabat ini ya Tuhan, oleh karena kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mendoakan untuk program pada Sabat ini, acara sekolah Sabat. Kiranya Tuhan bisa menuntun acara hingga bisa berakhir dengan segala baik. Dan biarlah hikmat Tuhan bisa menjadi bagian kami semua ketika kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, oleh karena kita memiliki waktu dalam ibadah ini untuk mendengarkan motivasi keluarga. Dan motivasi keluarga saya beri judul Kasih Dasar Rumah Tangga. Jika kita bertanya tentang apa tujuan kita menikah atau apa tujuan kita berumah tangga, maka banyak orang mungkin dengan begitu banyak jawaban. Dari semua jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita menikah, dan pertanyaan itu kalau ditujukan kepada saya, mengapa saya menikah, maka jawabannya adalah, dan ini menjadi jawaban yang utama adalah saya ingin bahagia. Saya tidak tahu jawaban dari saudara-saudara yang lain, tetapi jawaban yang paling besar tujuan kita berumah tangga atau menikah adalah bahagia. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana cara kita bahagia? Banyak orang juga memiliki cara, berbagai cara bagaimana mendapatkan kebahagiaan setelah dia menikah. Ada yang mengukur kebahagiaan itu dengan harta, ada yang mengukurnya dengan jabatan, dan lain sebagainya. Itu semua memang penting. Tetapi apa kira-kira dasar utama sebuah kebahagiaan dalam keluarga itu? Ketika Tuhan menjadikan malaikat-malaikat termasuk Lucifer, Tuhan merencanakan kebahagiaan kepada mereka. Apa cara mereka boleh bahagia?
Cara mereka bahagia sebenarnya sama prinsipnya dengan cara kita bahagia ketika kita berumah tangga. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 38. Lalu ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan merancang kebahagiaan bagi para malaikat dan juga kepada kita adalah supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi kasih adalah dasar dari sebuah kebahagiaan. Ketika malaikat-malaikat menaruh kasih kepada Allah dan sesama malaikat, maka kebahagiaan akan menjadi bagian mereka. Tapi apa yang terjadi? Lucifer mulai melirik dirinya sama dengan Tuhan. Kasih yang seharusnya ditujukan kepada Allah mulai berbelok dan berhenti kepada dirinya. Mengasihi diri sendiri tidak salah, tapi mengasihi diri lebih dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah yang salah. Jadi rumus kasih adalah mengasihi diri sendiri harus sebanding dengan mengasihi Allah. Mengasihi diri sendiri harus sebanding dengan mengasihi sesama. Bahkan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12, Matius pasal 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi intisari dari mengasihi itu adalah kita mengasihi diri sendiri tidak boleh melebihi mengasihi Allah. Kalaupun kita mengasihi Allah itu lebih daripada mengasihi diri sendiri, itu yang disebut pengorbanan. Artinya bahwa mengasihi diri harus sebanding dengan besarnya kita cinta kepada Allah dan juga kepada sesama kita di sekeliling kita, termasuk di dalam keluarga kita. Jika kasih kepada diri sendiri terlalu besar dari mengasihi Allah dan sesama, maka inilah orang akhirnya mereka punya alasan untuk tidak merasa bahagia. Kalaupun dia bahagia, itu cuma sementara. Kita bisa lihat contoh Lucifer. Dia diciptakan sempurna, tetapi karena kasih kepada dirinya melebihi kasihnya kepada Allah, maka apa yang dikatakan Yehezkiel 28 ayat 17? Yehezkiel 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi saudara, ayat ini katakan Lucifer sombong karena kecantikan. Jadi biar orang cantik, tapi kalau orang sombong, maka percuma kecantikan itu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Biar pintar, tetapi kalau seperti ingin bahwa diri itu diutamakan, maka percuma. Sama seperti yang Lucifer alami. Jadi dasar kebahagiaan adalah kasih kepada diri sendiri tidak boleh melebihi kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kebahagiaan suami bergantung kepada kasihnya kepada Allah dan istrinya. Begitu pula kebahagiaan istri akan bergantung kepada kasihnya kepada Allah dan kepada suaminya. Sebagai ayat terakhir di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Apa nasihat bagi keluarga kita terkait dengan kasih? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau istri mengasihi Tuhan, mengasihi suaminya sama seperti dia mengasihi Tuhan, atau sebaliknya, maka ayat ini katakan dia sudah tunduk kepada suaminya. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat terakhir, ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Rahasia kebahagiaan lewat motivasi pada saat ini adalah ketika saya mengasihi diri saya sama seperti saya mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain di sekeliling saya, termasuk istri dan anak-anak saya. Begitu pula istri saya kepada saya sebagai suami dan juga kepada anak-anaknya. Dengan demikian,
kebahagiaan akan kita peroleh. Biarlah Tuhan memberkati kita melalui motivasi keluarga ini. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Cleanse me, Lord, all my sins and rain. Lord, I want to be all and only yours. Take away the clutter in my life every day and make me like a child that plays. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me home. Give me joy, I'd love to laugh and cry with you. You become a friend with me all the time. Help me to be patient as I walk and as I pray, growing in your love each day. When the time comes, I want him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me. Oh, when Jesus comes to take me. When my Jesus comes to take me. Take me home. Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami senang boleh mendengar ada begitu banyak saudara yang diberkati lewat program ini. Dan kembali lagi kami mengingatkan untuk tidak melalaikan tanggung jawab kita untuk menerima berkat secara pribadi ketika kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan tema peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Saya Pendeta Edward Taliwongso, dibantu oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha mengungkapkan rahasia melalui firman-Mu. Sekali lagi kami memohon pertolongan Tuhan ketika kami akan membaca, merenungkan
peristiwa-peristiwa penting menjelang kedatangan Yesus. Urapi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita akan mencoba menggali makna dari ayat inti. Kemudian yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan bahwa mengetahui kebenaran akan membawa kebebasan yang sejati kepada umat yang membaca dan melakukannya. Kemudian ada Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Hari Sabat diberikan sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya, mengingatkan bahwa Tuhan yang menguduskan mereka. Kemudian ada Wahyu 7 ayat 1 dan 2. Berisi tentang ada 4 malaikat yang menahan angin kehancuran di bumi sampai meterai Allah diberikan kepada umat pilihannya. Lalu ada Wahyu 14 ayat 1. Anak domba atau Yesus berdiri di Bukit Sion dengan rombongan 144.000 yang telah dimeteraikan dengan namanya dan nama Bapanya di dahi mereka. Kemudian ada Yoel 2 ayat 21 sampai 24. Tuhan memulihkan tanah dan memberikan berkat berlimpah, menyebabkan sukacita bagi umat dan juga bagi alam. Hosea 6 ayat 3 berisi dorongan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang kedatangannya seperti fajar dan hujan yang memberikan penyegaran. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Dorongan untuk bersabar menantikan kedatangan Tuhan seperti seorang petani menunggu hasil bumi dengan sabar. Kemudian ada Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Babel yang besar telah jatuh dan menjadi tempat kediaman roh jahat. Kemudian umat Allah dipanggil untuk keluar dari Babel agar tidak terlibat dengan dosa dan malapetakannya. Sekarang kita lihat pengertian judul peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Apa yang dimaksud penutupan sejarah dunia? Penutupan sejarah dunia yang dimaksud adalah rentetan peristiwa yang menuju kepada klimaks, yaitu pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Setelah peristiwa akbar ini, maka penghakiman Allah akan diselesaikan dan bumi yang sudah rusak oleh dosa ini akan dikembalikan pada keadaannya yang semula, tanpa dosa, tanpa kejahatan, dan tanpa penderitaan. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi menuju kepada penutupan sejarah dunia? Peristiwa-peristiwa yang menuntun kepada penutupan sejarah dunia adalah sebagai berikut menurut konteks pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama ada pencurahan roh suci hujan akhir. Diikuti dengan masa kesusahan yang besar yang merupakan amarah setan yang terakhir dan juga untuk memurnikan umat Allah. Lalu ada istilah yang kita sebut dengan Armageddon, peperangan terakhir antara kebaikan dan juga kejahatan. Lalu kedatangan Kristus yang kedua kali, kerajaan 1000 tahun, penghakiman terakhir bagi orang jahat, dan kemudian langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah gambaran umum tentang apa yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini. Baik, saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Mari kita identifikasi ayat ini dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apa pengertian kebenaran? Kedua, apa yang dimaksud dengan belilah kebenaran dan jangan menjualnya? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian? Nah, sekarang apa pengertian kebenaran? Saudara-saudara, Nicole Francis dalam buku Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1053 menuliskan bahwa kebenaran adalah firman Allah yang dinyatakan melalui kitab suci yang menyatakan karakter Allah dan Yesus Kristus yang dapat menjadikan kita ciptaan baru.
Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan belilah kebenaran, jangan menjualnya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 1025 menuliskan, kebenaran adalah harta yang harus diperoleh dengan cara apapun dan tidak boleh dilepaskan dengan apapun godaannya. Kata beli di ayat itu bukan harafiah. Kebenaran dapat dibeli namun merujuk pada usaha yang tekun dan sungguh-sungguh karena kebenaran adalah segalanya. Matius 6 ayat 33 menyebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang dimaksud dengan belilah kebenaran. Kemudian, apa yang dimaksud dengan dan jangan menjualnya? Saudaraku, jika sikap mementingkan diri sendiri, merasuk dan mata tertutup pada fakta-fakta untuk mendapatkan keuntungan sesaat, maka kebenaran telah dijual dan orang itu berada dalam bahaya. Jika proses penipuan diri terus berlanjut, akan tiba saatnya ketika semua pemahaman tentang nilai kebenaran hilang dan manusia akan binasa. Hanya sedikit yang menyadari betapa berbahayanya penipuan-penipuan kecil yang mereka lakukan atau betapa murahnya harga yang mereka jual untuk kebenaran dan kehidupan yang kekal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hikmat, didikan, dan pengertian? Saudaraku, hikmat adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Kemudian, didikan adalah praktek umum untuk memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Biasanya dengan belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Kemudian, pengertian. Pengertian menunjukkan seseorang yang cukup berpengalaman dalam kebijaksanaan di mana mereka dapat mengajarkan akan prinsip-prinsip tersebut kepada orang lain. Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada topik kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Mengapa atau apa alasannya kita perlu untuk setia kepada Allah dan firman-Nya? Ada beberapa alasan mengapa kita perlu setia kepada Allah dan firman-Nya. Yang pertama, kesetiaan kepada Allah menentukan keselamatan kekal. Dalam perumpamaan tentang talenta, Yesus menggambarkan tentang kerajaan sorga. Dia katakan dalam Matius 25 ayat 21 dan 23 bahwa hamba yang setia akan masuk dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Sebaliknya yang tidak setia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi menurut ayat yang ke-30. Alasan kedua, kita perlu setia kepada Allah dan firman-Nya karena Dia adalah sumber kebenaran. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sedangkan iblis adalah sumber dusta dan bapa segala dusta menurut Yohanes 8 ayat yang ke-44. Alasan ketiga, ketika kita setia pada firman-Nya, maka kita akan dijaga dan dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yang keempat, menurut Mazmur 119 ayat 105, firman Allah adalah pelita dan terang dalam jalan kehidupan kita. Selain itu, firman-Nya memberi pengertian sehingga kita bisa membedakan antara kehendak Allah dan tipuan si jahat. Yang kelima, menurut pena inspirasi dalam buku Kemenangan Akhir halaman 503, di sana dikatakan bahwa firman Allah adalah sebagai perlindungan terhadap guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh-roh kegelapan. Yang keenam, alasan terakhir mengapa kita perlu setia kepada Allah dan firman-Nya adalah karena firman Allah adalah benteng pertahanan jiwa pada waktu kesusahan dan untuk melewati pertentangan besar. Di halaman yang sama, Nyonya White katakan, penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita. Antikristus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengherankan di mata kita. Begitu miripnya pemalsuan itu dengan aslinya, sehingga mustahil untuk membedakannya kecuali oleh kitab suci. Nah sekarang bagaimana cara untuk kita dapat setia kepada Allah dan firman-Nya? Kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya ditentukan oleh intensitas waktu kita berhubungan dengan Allah melalui firman-Nya, kemudian loyalitas kita kepada Allah melalui firman-Nya, serta ketundukan kita untuk menurut kepada Allah melalui firman-Nya.
Wahyu 1 ayat 3 katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Kemudian Mazmur 1 ayat 1 dan 2 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tentu semuanya ini hanya bisa kita lakukan bila Roh Kudus tinggal di dalam kita setiap hari. Kita masih melanjutkan dengan tema kesetiaan kepada firman Tuhan. Apa kira-kira ganjaran dan upah kalau kita setia kepada Allah dan setia kepada firman-Nya? Ada beberapa hal yang akan dialami. Yang pertama, kita akan mengalami kebenaran yang membebaskan kita sesuai dengan Yohanes 8 ayat 32 dan Amsal 23 ayat 23. Pengetahuan akan kebenaran akan membawa kebebasan dari tipu daya dan juga belenggu dosa. Kemudian juga orang percaya akan mengalami pengudusan melalui firman Allah. Sebagaimana di dalam Yohanes 17 ayat 17. Pengudusan dan penyucian oleh kebenaran firman Allah menjadikan kita kudus dan kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, orang percaya akan mengalami penerangan dan juga petunjuk hidup. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 130 dan ayat 160. Di mana jalan hidup yang akan diterangi dengan jelas dan juga akan mengalami pengertian yang mendalam yang akan memandu langkah orang percaya di dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, mereka yang setia kepada firman Allah akan memiliki jaminan kebenaran dan perlindungan dari penipuan setan. Sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Kita akan memiliki kepastian dan perlindungan dari penipuan dan memahami nubuatan yang benar. Lalu yang kelima, mereka yang setia akan memiliki ketahanan dan kemenangan di dalam pertentangan yang besar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ellen White dalam Kemenangan Akhir halaman 503, hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran kitab suci yang akan bertahan melalui pertentangan besar terakhir itu. Akan datang ujian penelitian yang mendalam kepada setiap jiwa. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Jadi ketahanan kita menghadapi ujian akhir zaman ini akan diuji apabila kita setia menghormati dan menghargai perintah-perintah Allah dan juga beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana firman Allah itu terjadi dan bagaimana dia menjadi Alkitab? Nah, ada satu kata di dalam teologi kekristenan yang disebut dengan inspirasi. Inspirasi adalah keyakinan bahwa Allah yang mengilhami penulis-penulis Alkitab untuk menulis firman-Nya. Konsep ini berdasarkan pada ayat seperti 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, firman Allah menjadi Alkitab melalui proses yang panjang dan rumit yang melibatkan minimal ada 5. Yang pertama adalah inspirasi ilahi, yang kedua penulisan oleh berbagai penulis, yang ketiga koleksi atau pengumpulan, yang keempat adalah kanonisasi yang dilakukan oleh komunitas iman, dan yang kelima penerjemahan ke dalam berbagai bahasa seperti yang ada di tangan kita bahasa Indonesia. Progres ini mencerminkan keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang ditujukan untuk membimbing, untuk mengajar, dan untuk menguatkan umat dalam perjalanan iman mereka. Kita mungkin bertanya, apakah masih sampai saat ini firman Allah itu diberikan selain isi Alkitab yang ada di tangan kita? Mari kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 13. Di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lalu perhatikan baik-baik ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat ini menyebutkan bahwa karunia-karunia, termasuk juga karunia kenabian, diberikan untuk memperlengkapi orang kudus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang sempurna tentang anak Allah. Dan ini menunjukkan bahwa karunia-karunia ini termasuk karunia kenabian akan tetap ada sampai kesatuan iman dan kedewasaan penuh tercapai, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian ada ayat yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21 yang mengatakan, janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa jemaat harus menghargai dan menguji nubuat-nubuat, menandakan bahwa karunia kenabian akan terus relevan dan penting di dalam kehidupan gereja sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga mencatat mengenai meterai. Sekarang pertanyaan, apa arti rohani meterai dan dimeteraikan? Apakah meterai sorga itu? Apa itu meterai Allah? Apa jenis meterainya dan bagaimana proses pemeteraian dan di mana itu dimeteraikan? Saudara-saudara, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, pada zaman kuno, segel atau meterai membuktikan keaslian dokumen-dokumen resmi. Meterai adalah tanda yang khas dan individual. Nah, apakah meterai Allah itu? Meterai Allah adalah tanda kepemilikan Allah atas umatnya yang setia. Wahyu 14 ayat 12. Mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Nah, apa jenis meterainya? Di dalam meterai itu ada 3 unsur yang terkandung. Pertama, nama dari pemilik meterai. Kedua, gelar. Dan ketiga, wilayah kekuasaan. 3 unsur dari meterai ini ada terkandung dalam hukum Allah, khususnya dalam perintah keempat, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Di situ disebutkan yang pertama, nama dalam hal ini adalah Tuhan Allahmu. Yang kedua, gelar, dia adalah pencipta. Dan yang ketiga, wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan adalah langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, meterai kadang-kadang disebut sebagai tanda di dalam kitab suci. Misalnya dalam Roma 4 ayat 11. Sebagai tanda atau meterai Allah ada di dalam hukum Allah, khususnya pada hari Sabat. Perintah keempat yang terkandung mengenai unsur meterai itu. Sabat adalah meterai atau tanda penyembahan atau ibadah kita kepada Allah. Yehezkiel 20 ayat 12 dan ayat 20. Dan tanda penurutan. Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Kemudian, di mana dimeteraikan? Meterai Allah ditempatkan di dahi. Mengapa? Dahi adalah simbol pikiran dan mewakili keputusan yang diambil secara sadar. Artinya, kita memilih untuk menyembah Allah sesuai dengan petunjuknya dan bertumbuh menyerupai karakter seperti Allah. Nah, kemudian bagaimana pemeteraian itu terjadi? Nasihat bagi Sidang, Ellen G. White dalam bukunya Nasihat bagi Sidang halaman 334 paragraf yang pertama menyebutkan, tidak seorang pun dari kita akan menerima meterai Allah sementara karakter kita memiliki satu titik atau noda. Terserah kepada kita untuk memperbaiki cacat dalam karakter kita, untuk membersihkan bait suci jiwa dari setiap kekotoran. Kemudian hujan akhir atau Roh Kudus
akan turun ke atas kita seperti hujan awal yang turun ke atas murid-murid pada hari Pentakosta. Jadi mereka yang akan dimeteraikan adalah mereka yang telah menerima kecurahan Roh Kudus untuk menuntun mereka memiliki karakter Allah, dan itulah yang membedakan umat Allah dan bukan umat Allah. Ya, terima kasih pendeta. Nah, sekarang apakah meterai dari setan tersebut? Bagaimana prosesnya dan di mana dimeteraikannya? Meterai dari setan sebagaimana tergambar dalam Wahyu pasal 13 dan Wahyu 14 adalah tanda binatang. Sebagaimana kita ketahui bahwa binatang itu melambangkan kekuatan atau sistem yang berpengaruh di seluruh dunia yang bertentangan dengan Allah dan umatnya, maka tanda binatang itu menurut pena inspirasi dalam buku Evangelism halaman 234 adalah sabat kepausan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam buku The Great Controversy halaman 446, itu adalah pemeliharaan hari Minggu sebagai pengganti hari Sabat hari yang ketujuh atau hari Sabat Tuhan. Tanda binatang itu menurut Wahyu 13 ayat 16 diberikan di dahi dan di tangan kanan yang menunjukkan bahwa orang-orang yang diyakinkan secara intelektual dan dengan pilihan mereka sendiri menerima kebohongan iblis dan agennya, mereka menyesuaikan diri dengan penyembahan yang palsu. Nah, prosesnya menurut The Review and Herald 13 Juli 1897 dikatakan ketika mereka mentaati perintah yang mengharuskan mereka untuk berhenti bekerja pada hari Minggu dan menyembah Tuhan, sementara mereka tahu bahwa tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa hari Minggu itu berbeda dari hari kerja yang biasanya, maka mereka setuju untuk menerima tanda binatang itu dan menolak meterai Tuhan. Nah, sekarang apa manfaat dari meterai Allah bagi mereka yang menerimanya dan apa resiko jika mereka menolak atau tidak menerima? Sebagaimana dalam Keluaran pasal yang ke-12, Allah memberi keselamatan bagi orang Israel oleh tanda darah anak domba Paskah di tiang pintu dan ambang pintu mereka, demikianlah dia mengakui mereka sebagai umatnya. Meterai Allah juga bermanfaat sebagai tanda bagi yang menerimanya bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah dan Allah akan menyelamatkan mereka. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20 menggambarkan Sabat sebagai tanda atau peringatan antara Allah dan umatnya, tanda bahwa Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah umatnya yang telah ditebusnya. Demikianlah mereka yang memelihara Sabat dengan sukacita, penuh penghormatan dan penyembahan kepada Allah menurut Yesaya 58 ayat 14 akan bersenang-senang karena Tuhan dan akan mengendarai kendaraan kemenangan serta makan dari milik pusaka Yakub. Nah, pada akhirnya hanya akan tertinggal dua kelompok umat. Mereka yang menerima meterai Allah dan mereka yang menerima tanda binatang. Mereka yang tidak menerima meterai Allah sudah pasti adalah mereka yang menerima tanda binatang. Nah, sudah pasti resiko bagi mereka yang tidak menerima meterai Allah tidak akan termasuk pada kumpulan umat Allah dan mereka akan menerima upahnya yaitu kebinasaan menurut Wahyu pasal yang ke-7. Selain itu, Wahyu 14 ayat 9-11 menyatakan bahwa jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Itulah resiko bagi mereka yang menerima tanda binatang dan menolak menerima meterai Allah. Sekarang, apa manfaat yang menerima meterai iblis dan apa resiko bagi mereka yang tidak menerima meterai iblis? Mereka yang menerima meterai iblis, yaitu tanda binatang itu, mereka akan diakui oleh kekuasaan dunia serta diberi kebebasan penuh untuk melakukan segala urusan dunia. Sementara bagi yang menolak, menurut Wahyu 13 ayat 15 dan 16, mereka akan dikucilkan, mereka akan mengalami sanksi ekonomi dunia, tidak bisa membeli atau menjual, serta ada resiko kematian karena mereka akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan proses pemeteraian Allah dan kapan proses pemeteraian tanda binatang atau meterai iblis? Proses penghakiman dan pemeteraian Allah, saudaraku, sementara berlangsung di rumah Allah sendiri.
1 Petrus 4 ayat 17 katakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Mengutip dari Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1161 dalam buku The Faith I Live By halaman 287 katakan, segera setelah umat Tuhan dimeteraikan di dahi mereka, bukan dengan meterai atau tanda apapun yang dapat dilihat, tetapi menetap di dalam kebenaran baik secara intelektual maupun spiritual, sehingga mereka tidak dapat digoyangkan. Dan hal itu telah dimulai, penghakiman Allah sekarang ada di atas bumi, supaya kita tahu apa yang akan terjadi. Jadi prosesnya sudah sementara berlangsung. Namun demikian, pemeteraian akhir bagi yang berada di luar rumah Allah, Pena Inspirasi katakan dalam buku Evangelism halaman 234, belum ada seorang pun yang menerima tanda binatang itu. Waktu pengujian belum tiba. Ada orang-orang Kristen sejati di setiap gereja, tidak terkecuali dalam persekutuan Katolik Roma. Tidak ada yang dihukum sampai mereka memiliki terang dan telah melihat kewajiban dari perintah keempat. Tetapi ketika keputusan akan keluar untuk menegakkan sabat palsu, dan seruan keras dari malaikat ketiga akan memperingatkan manusia untuk tidak menyembah binatang itu dan patungnya, maka garis batas akan ditarik dengan jelas antara yang palsu dan yang benar. Kemudian mereka yang masih terus melakukan pelanggaran akan pada akhirnya menerima tanda binatang tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mencoba mendiskusikan tentang kepada siapa kita menyembah dan seberapa pentingnya hujan awal dan hujan akhir itu. Pertanyaannya adalah mengapa kita menyembah? Oleh karena di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, kita semua katanya akan dipaksa untuk menyembah patung. Apa kira-kira maksud dari semuanya ini? Yang pertama, kita menyembah Allah karena Dia adalah Sang Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu. Penyembahan yang benar berpusat pada pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala kehidupan dan sumber segala berkat. Ada beberapa alasan mengapa kita menyembah Allah. Yang pertama oleh karena penciptaan. Wahyu 4 ayat 11 menyatakan bahwa Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi, penciptaan adalah dasar dari penyembahan kita kepada Allah. Yang kedua oleh karena pemeliharaan. Allah memelihara dan menopang alam semesta dengan segala isinya, sesuai dengan Kolose 1 ayat 16 dan 17. Jadi oleh karena Allah yang memelihara kita, ini memberikan alasan untuk kita bersyukur dan menyembah kepada Dia. Yang ketiga, alasan mengapa kita menyembah oleh karena keselamatan. Melalui Yesus Kristus, Allah memberikan keselamatan dan hidup yang kekal, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Jadi penyembahan itu sebagai bentuk penghargaan atas anugerah keselamatan. Lalu kemudian yang keempat adalah hukum Allah. Menyembah Allah adalah ketaatan kita kepada perintahnya. Oleh karena dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38, Yesus mengatakan bahwa perintah yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Apa yang dimaksud dengan patung binatang di dalam konteks pelajaran yang sudah kita bahas ini? Patung binatang dalam Wahyu 13 ini melambangkan suatu kekuasaan yang dipaksakan oleh sistem duniawi yang menentang Allah. Sistem ini menggunakan tipu daya dan juga kekerasan untuk menuntut penyembahan yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah saja. Selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu apa itu arti dari hujan awal, kapan itu terjadi, apa itu arti dari hujan akhir, dan kapan itu terjadi. Nah, saudaraku, sebenarnya istilah-istilah ini dipinjam dari dunia agrikultur teristimewa di Timur Dekat. Kalau kita lihat, maka menurut Eastern Bible Dictionary, hujan awal atau permulaan itu dimulai pada musim gugur di akhir bulan Oktober atau awal November, sesuai dengan Ulangan 11 ayat 14 dan Yoel 2 dan juga Yeremia 3. Dan ini hujan awal ini akan terus turun deras selama 2 bulan. Sementara itu hujan yang terakhir atau hujan musim semi biasanya turun pada bulan Maret dan April dan fungsinya adalah untuk menumbuhkan gandum yang akan matang dan siap untuk dipanen sesuai dengan Ulangan 11 dan Hosea pasal 6.
Setelah itu biasanya tidak ada lagi hujan dan langit akan cerah dan tidak berawan hingga bulan Oktober atau November. Nah, meminjam dari terminologi pertanian ini, sekarang kita lihat di dalam nubuat dan sejarah kekristenan. Secara sejarah kekristenan, hujan awal adalah di zaman gereja mula-mula ketika pergerakan kekristenan itu baru dimulai sesuai dengan Kisah 2 ayat 4. Pada waktu itu, pada hari Pentakosta, 3.000 orang yang dibaptis. Sementara hujan akhir adalah peristiwa pencurahan Roh Suci di akhir zaman, di mana umat-umat Allah akan memberitakan kebenaran dengan kuat kuasa dan jutaan orang akan merespon dan menerima kebenaran sesuai dengan Wahyu pasal 18. Jadi kalau hujan awal itu adalah untuk awal dari benih kebenaran kekristenan, hujan akhir adalah pematangan siap untuk disabit, dituai sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kira-kira apa manfaat dan pentingnya hujan awal dan hujan akhir ini bagi kita orang percaya? Ellen White dalam Testimonies for Minister halaman 506 mengatakan, sebagaimana embun dan hujan yang diberikan terlebih dahulu, artinya hujan awal, untuk membuat benih berkecambah dan kemudian mematangkan hasil panen, demikian pula Roh Kudus diberikan untuk meneruskan proses pertumbuhan rohani dari satu tahap ke tahap lainnya. Pematangan biji-bijian melambangkan penyelesaian karya kasih karunia Allah di dalam jiwa. Dengan kuasa Roh Kudus, gambar moral Allah akan disempurnakan di dalam karakter. Kita akan sepenuhnya diubah menjadi serupa dengan Kristus. Lalu kemudian dia mengomentari tentang hujan akhir. Hujan akhir yang mematangkan panen di bumi melambangkan anugerah rohani yang mempersiapkan gereja untuk kedatangan anak manusia. Tetapi, ini mengapa pentingnya hujan awal dan hujan akhir. Tetapi, jika hujan yang pertama tidak turun, tidak akan ada kehidupan. Daun-daun hijau tidak akan bertumbuh. Kecuali jika hujan awal telah melakukan pekerjaannya, maka hujan akhir tidak akan menghasilkan benih yang sempurna. Jadi demikian kita bisa lihat secara pribadi, hujan awal adalah ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk menerima kebenaran, dan hujan akhir adalah proses pematangan rohani yang akan melayakkan seseorang untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung mengenai seruan nyaring. Nah, sekarang pertanyaan, apa seruan nyaring? Seruan nyaring adalah suara para malaikat yang mewakili otoritas yang besar yang menyerukan kejatuhan Babel. Wahyu pasal 18 ayat 1-4, Wahyu pasal 14 ayat 6-11, dan malaikat itu adalah simbol para utusan atau umat Allah yang mendapat kuasa untuk memberitakan Injil. Matius 24 ayat 14, Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Kemudian, bagaimana proses Roh Kudus itu dicurahkan? Saudara-saudara, pada akhir zaman, Roh Kudus akan dicurahkan dengan kuasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Injil akan disebarkan dengan cepat sampai ke ujung bumi. Ribuan orang akan bertobat dalam satu hari. Dan kasih karunia Tuhan serta kebenaran akan berdampak pada seluruh planet ini. Dengan cara ini, dunia akan diperingatkan tentang Injil serta pengharapan yang ditawarkannya akan disebarkan ke seluruh dunia. Nah, pekerjaan besar pengabaran Injil tidak akan ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaan penyiarannya. Nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada saat Pentakosta, pada pembukaan penyiaran Injil, sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyiaran Injil itu. Kemudian, bagaimana cara Injil ini dimasyurkan ke daerah yang tidak percaya Kristus? Saudara-saudara, menurut Kisah pasal 11 ayat 19 sebutkan,
Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Di ayat 20 dia katakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian dalam ayat 21 dia katakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, di dalam Kisah pasal 13 ayat 4 disebutkan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Bagaimana penyebaran Injil menyebar ke seluruh pelosok wilayah orang-orang kafir? Pertama, karena terjadi penganiayaan. Kedua, para rasul atau para murid mula-mula menyebar lalu memberitakan Injil. Dan yang ketiga, Roh Kudus menyertai mereka. Kemudian Ellen G. White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 518, dia menyaksikan hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian kudus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari sorga itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui ribuan suara amaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mujizat-mujizat akan diadakan, orang sakit akan disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya. Dari kutipan Ellen G. White ini, dapat kita simpulkan bahwa umat Allah di akhir zaman memiliki pengabdian atau komitmen untuk misi penyelamatan jiwa-jiwa. Mereka bekerja melalui keterlibatan seluruh umat yang dipanggil atau total member involvement. Mereka akan diberikan kuasa disertai dengan tanda-tanda untuk kesembuhan orang sakit dan pertobatan banyak orang, seperti yang terjadi di zaman Pentakosta di mana gereja Kristen mula-mula dimulai. Sekarang kita tiba kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari bersama. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa-peristiwa akhir dunia ini? Yang pertama, menurut buku Our High Calling halaman 340, kita harus mempelajari petunjuk-petunjuk besar tentang zaman di mana kita sekarang hidup. Yang kedua, menurut buku Maranatha halaman 161, kita sekarang harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita dapat dipersiapkan untuk pergumulan-pergumulan pada hari besar persiapan Allah. Yang ketiga, kita perlu membentengi pikiran kita dengan firman Allah. Menurut buku Kemenangan Akhir halaman 503. Yang keempat, kita perlu belajar untuk terus melihat kepada Yesus, penyempurna iman kita, sementara kita menantikan hari-hari tersebut. Menurut Ibrani 12 ayat yang kedua. Yang kelima, menurut buku The Upward Look halaman 283, kita perlu berdoa dan bersedia bagi roh hujan akhir. Testimonies for the Church volume 7 halaman 14 dikatakan, mereka yang menempatkan diri mereka di bawah kendali Allah untuk dipimpin dan dibimbing olehnya akan melihat dengan jelas peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkannya untuk terjadi. Diilhami oleh roh Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kehidupan dunia, mereka tidak akan lagi berdiam diri dalam ketidakberdayaan, menunjuk pada apa yang tidak dapat mereka lakukan. Mereka dengan mengenakan perlengkapan senjata surgawi akan maju ke medan peperangan, bersedia melakukan dengan berani bagi Allah karena tahu bahwa kemahakuasaannya akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Nah sekarang, apakah kita terlibat dalam hujan awal dan akhir dan bagaimana caranya? Nyonya White katakan dalam buku Acts of the Apostle halaman 55, tetapi menjelang akhir penuaian di bumi, suatu pencurahan anugerah rohani yang khusus dijanjikan untuk mempersiapkan gereja bagi kedatangan anak manusia. Pencurahan roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir. Dan untuk kuasa tambahan inilah orang-orang Kristen harus mengirimkan permohonan-permohonan mereka kepada Tuhan atas penuaian pada waktu hujan akhir. Sebagai jawabannya, Tuhan akan membuat awan-awan yang cerah dan menurunkan hujan lebat. Ia akan menurunkan hujan
hujan awal dan hujan akhir. Menurut Zakaria 10 ayat 1 dan Yoel 2 ayat yang ke-23. Di sini kita bisa terlibat di dalam hujan awal dan hujan akhir, sebab kecurahan Roh Kudus pada masa hujan akhir akan menyempurnakan pekerjaan yang telah dimulai oleh para murid pada hari Pentakosta sebagai awal dari kecurahan roh hujan awal. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Roh Suci dicurahkan kepada kita? Buku di Upward Look halaman 283 mengatakan, yang harus kita lakukan adalah menjaga agar bejana tetap bersih dan menghadap ke atas dan siap untuk menerima hujan sorgawi dan terus berdoa. Apa yang didoakan? Biarlah hujan akhir masuk ke dalam bejanaku, biarlah cahaya malaikat yang mulia yang bersatu dengan malaikat yang ketiga menyinari aku, berilah aku bagian dalam pekerjaan itu, berilah aku suara dalam pemberitaan itu, berilah aku menjadi kawan sekerja bagi Yesus Kristus. Marilah kita bersedia bagi peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia, dan kiranya dengan bersandar kepada Allah dan berperisaikan firman kebenarannya, kita akan melewati pergumulan-pergumulan besar di depan kita, dan kita akan mengalami kecurahan roh hujan akhir. Mari kita tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk hal itu. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan itu di dalam hati dan sanubari kami, supaya kami boleh bersiap bagi peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Kami akan mengalami kecurahan roh hujan akhir, dan kami dipersiapkan untuk memberitakan Injil keselamatan. Kami akan berdiri teguh dalam kebenaran, bersedia bagi hari Maranatha tiba. Tolonglah masing-masing kami, berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami akan boleh mewarisi kerajaan sorga pada hari Maranatha itu. Ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama dalam program pelayanan perorangan. Dan mari kita ambil Alkitab kita yang menjadi ayat perenungan kita di dalam Matius pasal 28, ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Kami ingin membacakan ayat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sedikit saya mau ambil tentang kedua ayat ini dalam buku Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 dan 20 berbicara tentang pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Apabila kita pelajari ayat-ayat ini, saya mendapati petunjuk Tuhan tentang ayat ini, bahwa kemana saja kita pergi, kita tidak perlu meninggalkan rumah kita, atau meninggalkan kampung kita, atau kota kita. Tetapi kemana saja kita pergi, kalau Anda seorang pegawai bank, di saat Anda pergi ke tempat kantor bank di mana Anda bekerja, maka di situ ada ladang penginjilan. Kalau Anda seorang petani, di saat Anda pergi ke kebun, tetangga-tetangga petani yang ada di sekitar Anda, itu adalah ladang penginjilan. Kalau Anda seorang pelajar, di tempat Anda belajar tingkat SMA atau tingkat perkuliahan, di situ ladang penginjilan. Kalau Anda seorang ibu yang ada di kampung, dan apabila Anda pergi ke sungai dan mencuci pakaian bersama dengan ibu-ibu yang ada di tepi sungai itu, maka di situ adalah ladangmu. Kalau Anda seorang pedagang di pasar, di saat Anda pergi dan berdagang bersama-sama dengan orang yang banyak di tempat di mana Anda bekerja, di situ adalah ladang. Dan dikatakan di sini, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Kata ajarlah mereka ini memiliki makna yang dalam. Apa yang saya harus ajarkan? Kalau Anda belum pernah merasa hari Sabat itu penuh berkat, jangan dulu membagi berkat Sabat tentang orang lain. Kenapa? Come and share what God can do to you. Datang dan bagikan apa yang Tuhan telah buat dalam diri saya, dan saya mau bagikan kepada orang lain. Kalau Anda telah merasa diri bahwa di saat saya datang berhenti dan menikmati berkat dan kekudusan hari Sabat,
dan saya merasakan kenikmatannya, maka apa yang Anda rasakan tentang berkat hari Sabat, maka itu akan berkuasa menjadi berkat bagi orang lain dan mengatakan itu kepada orang lain. Kalau Anda merasa diberkati oleh Tuhan dalam berkat berumah tangga, berkat itu Anda harus bagikan kepada orang lain. Bagaimana agar keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda telah berhasil dalam pendidikan mencari ilmu dengan berbagai pengalaman dan tantangan, maka berkat yang Anda telah dapatkan dari Tuhan, itu yang Anda bagikan kepada orang lain. Dan itu akan berkuasa. Kalau Anda mendapatkan pengalaman kesetiaan, mengembalikan perpuluhan dari pendapatan Anda, dan Anda merasa diberkati dengan mengembalikan berkat perpuluhan, maka pekabaran yang kau sampaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebelum Anda menjadi berkat kebenaran firman Tuhan, Anda harus merasakan dulu berkat itu terlebih dahulu. Dan apabila Anda sudah merasakan dan pengalaman dengan Tuhan tentang perayaan Sabat, kesetiaan dalam memberikan perpuluhan dan persembahan, maka di saat Anda membagikan itu, maka itu akan berkuasa kepada mereka. Di saat Anda membagi berkat kepada banyak orang lain, tapi pekerjaan Anda terbuka lebih besar lagi, maka bagikan itu kepada orang lain, bahwa kalau Anda membagi berkat kepada orang lain, Anda juga akan diberkati, karena saya telah merasakan itu. Apabila Anda telah merasakan mujizat Tuhan dalam kesembuhan, maka katakan kepada orang bahwa apabila Anda percaya kepada Tuhan, maka Anda juga akan disembuhkan, karena saya sudah merasakan kesembuhan. Pergi jadikanlah semua bangsa murid, dan ajarkanlah apa yang telah Anda alami, ajarkanlah apa yang Anda telah rasakan dengan Yesus, dan bagikan itu kepada orang lain tentang apa yang Yesus telah buat dalam diri Anda. Maka Anda akan menjadi pekabar-pekabar Injil dalam pelayanan perorangan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita lebih semangat dalam menginjil, agar banyak orang lebih mengenal Yesus dalam kehidupan kita dan kehidupan gereja kita. Karena kami bersyukur dalam pengalaman rohani ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di pagi Sabat yang suci dan diberkati ini, kami lagi telah menikmati berkat-berkat dan kekudusan melalui acara rumah tangga, pelajaran sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Kiranya benar-benar 3 program rohani yang kami telah nikmati ini membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan biarlah pengalaman-pengalaman rohani dalam pelayanan rumah tangga, sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan akan menjadi kekuatan kehidupan rohani kami. Bahkan lebih daripada itu, berkat-berkat ini boleh menjadi berkat bagi kami dan kami boleh bagikan kepada orang banyak tentang kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi ampun beribu ampun segala dosa kami. Agar itu tidak menghalangi kuasa doa kami. Karena kami berdoa menyambut berkat dan janji-Mu serta menyertai acara selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat bersahutan pada Sabat ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Kami akan membacakan secara berganti-gantian dan pada ayat yang terakhir kita akan bacakan bersama-sama. 1 Raja-Raja 17 dengan perikop Elia dan janda di Sarfat. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buatkan bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mari kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Aku perlu Yesus setiap saat, tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu
Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, memuji dan meninggikan Engkau, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan yang telah terbukti tidak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang penuh kasih dan cinta, yang tetap setia di tengah ketidaksetiaan kami. Dengan kerendahan hati Tuhan, pada hari Sabat-Mu yang suci ini, kami datang hampir kepadamu, mengakui bahwa kami manusia berdosa. Kami memerlukan belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Tahirkan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kebutuhan kami ialah kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kuasailah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lebih khusus lagi Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau akan memberi kami pengertian yang benar, serta kuasa Tuhan untuk mempraktekkan pelajaran rohani itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan semakin setia, dan kami ya Tuhan boleh menjadi berkat di mana saja kami berada. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu, Pendeta Wilson Tambun, yang akan membentangkan firman-Mu. Urapan khusus dari sorga menjadi bagiannya Tuhan. Biarlah hikmat dan akal budi Tuhan tambahkan kepadanya, supaya ketika dia membentangkan firman-Mu ya Tuhan, maka itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kerohanian kami. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin di antara sahabat-sahabat kami, ada yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Entah itu bergumul karena masalah kesehatan, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Yang bergumul dalam pergumulan kehidupan lainnya, Tuhan tahu dan mengenal mereka, tilik mereka dan berikan kemenangan. Manakala mereka berdoa, dengar seruan mereka dan jawab sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami yang beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang merancangkan damai sejahtera, yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Dulu ku berdosa, ku datang, salib Yesus selamatkanku. Inilah rahmat-Nya dan ku tahu firman-Nya tak berubah. Ada nama baru dan mulia bagiku, bagiku, dan malaikat sambut dengan nyanyi. Yang berdosa pulang, ada nama baru dalam surga bagiku, bagiku. Betapa ku rindu tinggal dalam surga selama-lamanya. Kitab suci Allah nyatakan, selamat oleh rahmat Tuhan. Ku telah diampuni, ku jadi suci oleh darah-Nya. Ada nama baru dan mulia bagiku, bagiku, dan malaikat sambut dengan nyanyi. Yang berdosa pulang, ada nama baru dalam surga bagiku, bagiku. Betapa ku rindu tinggal dalam surga selama-lamanya.
nama baru dan dunia bagiku dan malaikat sambut dengan nyanyi yang berdosa pula. Oh, ada nama baru dalam surga bagiku dan bagimu betapa ku rindu tinggal dalam surga. Ayat tema kita pada hari Sabat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Shalom. Selamat hari Sabat bagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan karena kita boleh berada lagi di hari Sabat yang suci ini. Saya percaya kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam waktu-waktu hari-hari sampai kita sudah bertemu di hari Sabat yang suci ini. Pada hari Sabat ini, saya rindu membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Dan firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya mau beri judul menjadikan hidup lebih hidup. Menjadikan hidup lebih hidup. Dalam kehidupan kita setiap hari, saya dan saudara-saudara memiliki hal yang sama yang kita lakukan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu kita lakukan adalah berdoa. Ketika kita berdoa, hal yang selalu kita minta ketika kita berdoa adalah supaya kita diberkati. Itu pasti. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Dan ketika kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kesulitan, bahkan kita mengalami penyakit, bahkan kita mengalami persoalan dalam hidup kita ini, kita meminta supaya Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya. Dan banyak orang yang berusaha dengan segala macam cara
agar mereka tetap sehat. Mereka lakukan upaya-upaya, ada yang minum jus dan hal-hal yang lain, supaya kelihatan awet muda. Walaupun kita semua menyadari bahwa pada akhirnya kita akan mengalami satu hal yang sama, yaitu kematian. Dan pada saat ini, yang menjadi pertanyaan yang penting bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Bagaimana supaya kita diberkati Tuhan adalah pertanyaan yang penting bagi kita semua. Lalu yang kedua, bagaimana supaya mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana membuat hidup lebih hidup lagi. Hidup lebih hidup. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan. Yang pertama yang saya ingin kita bersama-sama mempelajari. Supaya hidup ini diberkati Tuhan, mari kita lihat dalam kisah seorang janda di Sarfat. Yang ditulis dalam firman Tuhan ini, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap, lalu pergilah ia ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11, saudara-saudara kita baca sama-sama. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini sesuatu yang aneh bagi saya, saudara-saudara. Dia datang, tidak dikenal. Perempuan ini tidak kenal siapa Nabi Elia. Lalu kemudian dia meminta air minum. Ketika perempuan ini baru saja pergi mengambil air minum, dia bilang lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara-saudara, apa jawab perempuan itu? Ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, sekecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara-saudara, perempuan ini mengalami kesusahan. Oleh karena kelaparan yang sementara terjadi, dia kehabisan bahan makanan. Dan ketika Elia meminta roti kepadanya, dia katakan dalam ayat yang ke-12 ini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, yang ada hanyalah di tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ketika dia pulang, setelah mengambil kayu api ini, dia akan buat tepung kecil, lalu dia dan anaknya makan, lalu mereka apa? Mati. Selesailah kehidupannya. Tetapi apa kata Elia? Aku berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini luar biasa. Perempuan ini, dia diberikan sebuah tantangan oleh Nabi Elia. Pulanglah buat seperti yang kau lakukan. Tetapi ketika roti itu jadi, berikanlah kepadaku lebih dulu. Saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu, ayat yang ke-15, apakah perempuan janda ini pergi? Apakah dia lakukan? Saudara-saudara, itu hal yang penting yang menjadi poin dalam firman Tuhan ini. Tetapi dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat
seperti yang dikatakan Elia. Dia lakukan oleh karena dia mengikuti, dia menurut apa yang Elia katakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang ingin diberkati, tetapi tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Janda di Sarfat menolong Elia di saat dia dalam keadaan yang susah. Tetapi walaupun dalam keadaan yang susah, perempuan janda ini menurut perkataan Nabi Elia. Hari ini, saya percaya saudara-saudara, kita sudah pernah melakukan. Kita pernah memberi pertolongan kepada orang lain. Tetapi saya mau katakan, di saat kita memberi, di saat kita banyak kelebihan. Di saat kita banyak hal yang kita peroleh. Tetapi perempuan ini, dia memberi di saat dia berkekurangan. Kita sudah sering melakukan ini. Bahkan kita memberi di saat kita berkelebihan. Namun saudara-saudara sekalian, pelajaran kepada kita semua. Apakah kita juga pernah melakukan seperti perempuan janda ini? Di saat saya mengalami kekurangan, di saat juga saya sangat membutuhkan itu, tapi saya harus berikan kepada orang. Pengalaman yang penting untuk saya dan saudara-saudara. Contoh yang lain, bangsa Israel pun ketika mereka menurut perintah Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Tetapi ketika mereka mengambil jalan mereka sendiri, mereka mengalami kesulitan. Kita mungkin dituntun melalui jalan yang sulit, tetapi ketika kita menurut, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara, kalau kita mau kita diberkati Tuhan, apa yang harus kita buat? Kita harus menurut. Tetapi kadang-kala memang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Dan bagi Tuhan tidak semua harus masuk akal dan masuk yang di logika. Akan sulit bagi kita jika selalu menggunakan logika kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan mengeluh, kita akan kecewa, bahkan bersungut-sungut. Dan Tuhan mau kita menurut. Yang lain itu, saudara-saudara, bagian Tuhan. Lakukan saja dan Tuhan akan lakukan bahagiannya. Dan untuk yang kedua, bagaimana supaya mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita membutuhkan mujizat ketika kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, penyakit, persoalan, kita pun membutuhkan dan meminta mujizat Tuhan. Mengapa? Saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan ini. Karena kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan supaya mujizat itu terjadi, kunci yang utama adalah kita harus memiliki iman yang teguh. Iman adalah kunci supaya mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal ini, maka kita akan meminta supaya Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita ini. Mengapa iman itu penting, saudara-saudara? Pertanyaan yang penting bagi saya dan saudara-saudara, mengapa iman itu penting? Iman itu berpikir dan bertindak di luar dari kemampuan kita. Di luar dari apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan. Orang berpikir kalau memberi akan berkurang. Tetapi iman berbicara kalau memberi akan bertambah, saudara-saudara sekalian. Iman berbicara kalau memberi akan bertambah. Orang berpikir menyimpan akan menjadi kaya. Tetapi iman berbicara dengan menyebar harta tidak akan mengalami kekurangan. Orang berpikir mencari untuk kenyamanan, kemakmuran, dan kelimpahan. Iman berkata, ketika kita melakukan, berbicara dengan berkorban akan kehidupan kita ini, dan engkau akan diberkati Tuhan. Kalau kita mau berkorban, saudara-saudara sekalian, kita akan diberkati Tuhan. Kisah yang lain yang dicatat di dalam Alkitab ini. Saya suka saudara-saudara kita melihat juga kisah yang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. Judulnya perikop
di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-21 adalah kisah tentang seorang perempuan yang pendarahan. Di dalam kisah ini, ayat yang ke-21 berkata seperti ini. Karena katanya, dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, kita tahu kisah ini. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan ketika dia melihat Yesus, dalam hatinya asal kujama saja jubahnya, dia yakin dia akan sembuh. Dan ketika di tengah-tengah orang banyak, dia berusaha menjama jumbai daripada Yesus, saudara-saudara. Dan ketika dia menjama jumbai daripada Yesus, dia mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudara sekalian, kisah yang lain yang dicatat, bagaimana iman daripada seorang Bartimeus dalam Markus pasal yang ke-52. Seorang yang buta. Dan ketika Yesus datang masuk ke kota Jericho, ada seorang yang bernama Bartimeus yang buta. Dia mendengar ada Yesus lewat. Dia berteriak supaya Yesus mendengar suaranya, meminta pertolongan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, dalam kisah ini, ayat yang ke-52, Markus pasal 52, Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari Sabat yang suci ini, saya percaya Allah menyiapkan kepada kita berkat yang khusus. Dan kita percaya kepada Tuhan. Kalau saja saat ini dalam kehidupan kita mengalami kebutaan rohani, tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, Yesus akan membuka mata rohani kita untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Bagaimana berkat Tuhan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan kisah yang lain di dalam Matius pasal 15 ayat 28. Seorang wanita yang anaknya sakit. Bagaimana dia punya kerinduan agar supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Ayat ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa iman mereka ini. Mereka sungguh-sungguh memiliki iman yang begitu luar biasa. Sehingga oleh karena iman mereka dalam berbagai sakit yang dialami, mereka memperoleh kesembuhan. Iman membuat kita merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita ini. Sekali lagi, saudara-saudara, iman membuat kita merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita ini. Dan biarlah saat ini juga, saudara-saudara, kita terus yang memiliki iman yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat, merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan yang ketiga, bagaimana supaya membuat hidup kita ini lebih hidup? Saudara-saudara sekalian, hidup lebih hidup. Saya ingat di Minahasa ini terkenal dengan filosofi, yaitu sitou, timou, tumotou. Ini sebuah filosofi Minahasa yang dicetuskan oleh seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi. Dia menyampaikan sebuah filosofi yang sangat luar biasa ini. Sampai hari ini, orang-orang Minahasa sangat kental dengan filosofi ini. Yang artinya, orang yang hidup menghidupkan orang lain. Seorang Sam Ratulangi yang kita kenal adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara ini. Dia telah mencetuskan ini, sitou, timou, tumotou. Yang artinya orang yang hidup menghidupkan orang lain, saudara-saudara sekalian. Dan di dalam firman Tuhan, dalam kisah ini, kita pun mengikuti
sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan janda ini di Sarfat. Bagaimana supaya hidup ini lebih hidup? Yaitu dengan cara kita memberi. Karena memberi adalah jalan kehidupan bagi kita semua. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini tidak sia-sia, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan hasilnya ketika dia menurut perempuan janda ini, dia menurut akan apa yang dikatakan Elia. Dan dia percaya kepadanya. Maka dikatakan di ayat yang ke-15, maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Luar biasa, saudara-saudara. Dia diberkati Tuhan untuk kebutuhan hidupnya. Tepung, ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ini yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Kalau saja kita pun menurut akan perkataan Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat kepada kita. Dan supaya mujizat Tuhan itu terjadi, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh. Dan perempuan ini telah mengalaminya. Dia menurut, saudara-saudara sekalian. Dan hasilnya, semua kebutuhan untuk makanannya yang tinggal sedikit tadinya, firman Tuhan katakan, dia tidak pernah habis. Tepungnya tidak pernah habis. Bahkan minyak dalam buli-bulinya tidak pernah kekurangan. Bukan saja sampai di situ, saudara-saudara. Yang dialami, berkat yang dialami, yaitu ayat yang ke-17 dari 1 Raja-Raja pasal 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Tetapi sudah lihat ayat yang kedua. Tuhan mendengarkan perintah Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saudara-saudara sekalian, berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam kebutuhannya, makanan dia telah disiapkan oleh Tuhan. Bukan cuma sampai di situ. Tetapi dikatakan nyawa dari anak perempuan pemilik rumah itu yang sakit. Oleh karena perempuan ini, oleh karena kebaikan perempuan ini, oleh karena dia mau memberi dari perempuan ini, perempuan janda ini, hasilnya saudara-saudara, dia diberkati Tuhan. Dan saya katakan, bukan cuma mereka, bukan hanya dia dan anaknya, tetapi anak dari pemilik rumah itu yang telah sakit dan mati pun dibangkitkan. Dia telah menolong sehingga dia menjadi berkat bukan hanya dirinya, bukan hanya anaknya, tetapi juga bagi orang lain. Hasil dari apa yang dia lakukan oleh janda tersebut adalah kehidupan anaknya. Kehidupan yang dia miliki. Saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu pada hari Sabat yang suci ini, firman Tuhan yang saya sampaikan, yang boleh menjadi kesimpulan kepada kita semua adalah, ketika Tuhan meminta sesuatu untuk kita lakukan, pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk memberi? Kalau kita memberi dalam keadaan yang berkelimpahan itu biasa. Tetapi kita belajar kepada perempuan janda ini. Dia memberi di saat dia berkekurangan. Kalau saja Tuhan meminta kepada kita semua untuk menolong pekerjaannya, apakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Saudara renungkan lain. Apa kita sudah siap untuk menolong bekerja dalam pekerjaan Tuhan? Dan apakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kisah ini Nyonya katakan, penulis rohani mengatakan dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 3 halaman 106. Ajaiblah kedermawanan perempuan Punikia ini yang ditunjukkannya kepada Nabi Allah. Dan sungguh ajaiblah imannya yang memperoleh pahala dengan limpahnya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis
dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara-saudara, sering kehidupan orang Kristen, sering dalam kehidupan kita semua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dikelilingi oleh mara bahaya, dan kelihatannya tugas sangat sulit untuk dilaksanakan. Pikiran dipenuhi oleh gambaran tentang kehancuran yang akan datang, dan dari belakang perhambaan atau kematian sedang mendesak. Namun dengan jelas suara Allah berkata, maju terus, kita harus mentaati perintah ini, sekalipun kita tidak dapat menembusi kegelapan itu, dan kita merasakan ombak yang dingin menghalau kita. Segala halangan merintangi kemajuan kita. Kita tidak akan pernah hilang dari hadapan hati yang bimbang dan ragu-ragu. Demikian halnya dengan pimpinan ilahi, pimpinan Allah dalam kehidupan kita. Bagi orang yang tidak percaya itu mendatangkan kegelapan dan putus asa. Sementara bagi orang yang berharap itu dipenuhi oleh terang dan damai. Jalan di mana Allah memimpin boleh jadi melalui padang pasir atau laut, tetapi itu adalah jalan keselamatan. Saudara-saudara, mungkin kita menghadapi banyak hal, tetapi 3 hal tadi saya katakan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan dengan menurut, maka berkat itu akan datang. Dengan percaya sungguh-sungguh, maka mujizat itu akan terjadi. Dengan memberi, maka kehidupan itu akan datang untuk kita semua. Biarlah hari Sabat yang suci ini, kita akan lebih setia kepada Tuhan. Kita akan melakukan segala perintah Tuhan menurut apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya percaya, ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan memperoleh kehidupan itu. Bukan hanya di dunia ini, saudara-saudara. Tuhan akan memberikan kepada kita berkat itu. Kalau kita setia menurut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya diberkati di dunia ini, tapi kita akan memperoleh kehidupan nanti. Manakala Tuhan Yesus datang. Kalaupun orang-orang yang setia yang telah mati dalam Tuhan, sebagaimana anak tadi dibangkitkan, kita pun akan mengalami kebangkitan. Dan kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih di dalam kerajaan sorga untuk hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di hari Sabat yang suci ini,
Engkau sungguh baik bagi kami. Melalui firman Tuhan yang kami telah terima, perempuan janda di Sarfat ini memberikan kepada kami pengalaman iman yang sangat luar biasa. Sehingga kami melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Ketika dia menurut apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dia menerima berkat-berkat yang penuh limpah. Dia bersama juga dengan anaknya. Bahkan juga ya Tuhan, ketika dia percaya dengan sungguh-sungguh, mujizat Tuhan terjadi oleh karena pemberian kesetiaan dari perempuan janda ini. Biarlah saat ini juga ya Tuhan, kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami lebih setia kepada Tuhan. Kami memberi topangan dalam pekerjaan Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, melalui talenta-talenta yang kami miliki. Kami lebih setia kepada Tuhan, dan kami percaya kami menyiapkan kehidupan bukan hanya untuk kami, tetapi bagi orang lain, kehidupan kekal ketika kami bersama-sama diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan di hari Sabat yang suci ini. Berkatilah kami semua, saudara-saudara kami, umat-umat yang ada dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan Yesus dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal itu akan terus menyertai kami semua mulai hari ini, besok dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah bergabung bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya Pendeta Michael Kelendono bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. The